Kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih. Nunggu lama-lama, Pak. Mana, Jim? Iya, baik Angel dan juga pemirsa, baru saja mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan juga Riset Teknologi keluar, Nadiem Makarim. Tidak banyak statement yang dikeluarkan oleh Nadiem selesainya dia menjalani pemeriksaan pada hari ini, hanya menyampaikan bagaimana ia mengikuti prosedur hari ini dan kemudian tadi menyampaikan untuk langsung kembali ke rumah. Belum ada informasi lebih yang kami terima, pernyataan dari pihak Nadiem, dari Nadiem sendiri ataupun juga dari kuasa hukum ataupun juga dari pihak Kejaksaan Agung sendiri, karena dari informasi atau sebagai kilas balik, pihak Kejagung sendiri memang sebelumnya pada pekan lalu, tepatnya 8 Juli 2025 ini juga melakukan penggeledahan di PT Gojek Tokopedia untuk pendalaman kasus yang sama, yakni dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kemendikbudristek terkait pengadaan laptop Chromebook. Dan kemudian juga tadi disampaikan bahwa dari penggeledahan tersebut menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan juga alat elektronik yang inilah menjadi bahan pokok atau materi utama dalam proses pemeriksaan Nadiem pada hari ini. Karena diduga dari pihak Kejagung ini bahwa Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2022 ini mengarahkan tim kajian teknis untuk merekomendasikan penggunaan laptop Chromebook ini di tahun 2020. Padahal sebelumnya diketahui bahwa setelah melakukan uji coba, penggunaan Chromebook ini dinilai tidak efektif dan tidak menjadi kebutuhan sehingga disarankan untuk menggunakan sistem operasi Windows. Namun pada tahun 2020 kajian teknis ini berubah dengan merekomendasikan penggunaan Chromebook. Kemudian inilah yang tengah didalami oleh pihak Kejagung karena diduga adanya keterlibatan antara investasi Google dengan pihak perusahaan Goto atau Gojek Tokopedia. Kemudian dari investasi tersebut inilah yang menjadi dasar proses pemilihan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek ini. Kemudian juga sebelumnya pada pemeriksaan pertama, Nadiem ini pernah dilakukan juga pemeriksaan lebih awal pada 28 Juni lalu selama 12 jam dengan 31 pertanyaan. Namun untuk hari ini proses pemeriksaan kalau kita lihat tadi dimulai pada pukul 9 hingga pukul 6 sore ini, artinya kurang lebih ini ada 9 jam. Namun kami belum mendapatkan berapa total pertanyaan, apa saja poin-poin yang dikonfirmasi oleh pihak Nadiem, karena dari pihak Kejagung menyebutkan memang pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan pertama yang dinilai pada saat itu belum lengkap dokumennya, kemudian juga banyak poin-poin yang belum dikonfirmasi. Kemudian juga hingga saat ini proses penyidikan ini masih terus dilakukan oleh pihak Kejagung dan proses penyidikan ini belum menyebutkan siapa saja yang menjadi tersangka ataupun juga jumlah kerugian uang negara dari dugaan tindak pidana korupsi ini. Namun meski begitu dari Kejagung sendiri sejauh ini sudah memeriksa sebanyak 40 orang saksi, baik dari lingkungan Kemendikbudristek maupun juga dari perusahaan swasta Goto. Dan untuk sebagai informasi Angel dan juga pemirsa, dari pengadaan laptop Chromebook ini memang mengeluarkan anggaran sebesar 9,9 triliun, yang mana anggaran ini berasal dari sebesar 3,5 triliun dari dana pendidikan, kemudian juga sebesar 6,5 triliun dari dana alokasi khusus. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemeriksaan berapa kerugian uang negara yang diakibatkan proses dugaan tindak pidana korupsi ini. Kemudian juga tentunya adalah bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengadaan Chromebook ini yang sebelumnya dinilai tidak efektif, namun pada akhirnya tetap digunakan di lingkungan Kemendikbudristek. Angel. Ya, Hadisti melihat runtutan dari pemeriksaan Nadiem Makarim, karena ini tidak pertama kalinya Nadiem diperiksa oleh Kejagung begitu ya. Apa hal-hal yang digali oleh Kejagung terkait dengan kasus ini terhadap Nadiem Makarim?
Ya, baik Angel dan juga pemirsa, memang untuk pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan kedua. Nah, kalau pemeriksaan pertama yang menjadi highlight atau poin dalam pemeriksaan pertama ini adalah bagaimana keterlibatan ataupun bagaimana pengawasan Nadiem pada saat ia menjabat sebagai menteri. Karena tadi sebagai informasi yang saya sebutkan bahwa harusnya Chromebook ini tidak direkomendasikan atau tidak digunakan, namun kajian teknis terbaru pada saat itu mengeluarkan bahwa penggunaan Chromebook ini tetap digunakan. Kemudian juga setelah pelaksanaan pemeriksaan pertama, dijadwalkan lagi pemeriksaan kedua setelah dilakukannya penggeledahan terhadap perusahaan PT Gojek Tokopedia, yang mana di sini ada dugaan keterlibatan investasi pihak Google kepada PT Goto ini untuk melakukan proses pemilihan Chrome ini. Inilah yang tengah didalami, keterlibatan dari perusahaan Goto dengan Nadiem Makarim, yang kita ketahui bahwa Nadiem Makarim tentunya ini juga sebagai mantan CEO dari perusahaan Goto tersebut kemudian beralih menjadi menteri. Nah, apakah ada keterlibatan dari keduanya ini yang tengah digali oleh pihak Kejagung pada pemeriksaan hari ini. Angel. Baik, Hadisti, untuk Nadiem Makarim sendiri sebagai ulasan, apa dugaan perannya Nadiem Makarim dalam kasus ini? Ya, baik, terkait peran atau dugaan Nadiem Makarim dalam kasus ini, Nadiem Makarim ini masih dipanggil sebagai saksi dalam kapasitasnya dalam proses pengawasan, kemudian juga pengadaan laptop Chromebook tersebut. Karena dari informasi bahwa Chromebook ini memang seharusnya tidak digunakan, mengingat ini dinilai tidak efektif dan tidak menjadi kebutuhan, namun tetap dihadirkan. Nah, inilah yang diduga adanya pemufakatan jahat oleh sejumlah pihak untuk mengarahkan tim teknis menghadirkan kajian teknis untuk menggunakan Chromebook ini. Nah, diketahui bahwa pada saat tersebut Nadiem ini menjabat sebagai menteri, sehingga kapasitas Nadiem diperiksa pada hari ini adalah untuk dimintai keterangannya terkait pengawasannya di lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi pada saat itu. Angel. Kejaksaan Agung, begitu apa yang dinyatakan sebelumnya mengenai kasus ini atau update terbaru dari Kejagung, Hadisti? Baik. Hingga saat ini dari pihak Kejagung belum memberikan statement setelah proses pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim. Namun tadi terakhir informasi yang diberikan oleh pihak Kejagung sebelum proses pemeriksaan atas Nadiem, pihak Kejagung menyebutkan bahwa pemeriksaan ini memang menjadi momen penting, mengingat sebelumnya dari Kejagung ini melakukan penggeledahan terhadap perusahaan swasta Goto yang diduga memiliki hubungan atau keterlibatan dalam pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek ini. Seperti tadi yang saya sampaikan juga bahwa adanya investasi Google pada perusahaan Goto, sehingga inilah yang dinilai adanya proses pemilihan Chromebook ini di lingkungan Kemendikbudristek. Angel. Baik, Hadisti, informasi yang juga beredar pada sore hari ini, Kejagung juga menjemput paksa begitu salah satu staf dari Mendikbud. Bagaimana prosesnya? Apakah ada informasi terbaru mengenai hal tersebut, Hadisti? Baik, Angel dan juga pemirsa, selain Nadiem Makarim yang diperiksa hari ini juga ada sejumlah saksi lainnya yang turut dipanggil. Di antaranya adalah dua mantan staf sus Nadiem Makarim pada saat menjabat sebagai menteri di lingkungan Kemendikbudristek. Kemudian juga ada dari pihak Goto. Nah, kemudian tadi dari informasi yang kami terima ini ada dari kuasa hukum pihak mantan staf sus dari Nadiem Makarim, diantaranya adalah Fiona dan juga Ibrahim. Nah, tadi disebutkan bahwa sebetulnya Ibrahim ini tidak menghadiri atau memenuhi panggilan Kejagung hari ini, namun dijemput paksa oleh pihak Kejagung karena ini sudah merupakan bentuk pemanggilan ulang. Namun yang bersangkutan disebutkan tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan karena dalam kondisi yang sakit, sehingga tadi dijemput paksa dan proses pemeriksaan juga sama-sama berlangsung dengan Nadiem. Namun kalau hingga saat ini yang kami pantau yang baru saja selesai dan keluar ini hanya Nadiem, sementara saksi-saksi lainnya termasuk mantan staf sus dari Nadiem Makarim hingga saat ini belum keluar. Artinya kami menduga untuk saat ini proses pemeriksaan terhadap saksi lainnya ini masih berlangsung. Baik, ini artinya masih ada pemeriksaan terhadap para saksi ataupun yang lainnya di Kejagung mengenai kasus ini, Hadisti? Bagaimana pantauan Anda?
Baik, Angel, kalau kami melihat situasi di sini yang baru keluar ini hanya Nadiem, namun untuk saksi-saksi yang tadinya juga ikut diperiksa kami belum melihat adanya pergerakan keluar, sehingga kami masih memantau apakah yang bersangkutan ini masih di dalam atau sudah keluar, karena kalau kita melihat di sini memang ada 2 pintu yang bisa dilalui oleh saksi tentunya dari dalam gedung ini, baik dari pintu depan maupun juga pintu belakang. Nah, dan tadi kami memantau di area pintu depan ini yang baru keluar hanya Nadiem saja. Kami selanjutnya ini masih akan terus mencari informasi ataupun juga memantau apakah saksi-saksi lain termasuk staf sus dari Nadiem Makarim ini masih menjalani pemeriksaan atau sudah selesai, Angel. Baik, ini bagaimana di lapangan, Hadisti? Apakah teman-teman juga masih menunggu informasi atau pernyataan dari Kejagung atau seperti apa situasi di lapangan saat ini? Baik, Angel dan juga pemirsa, situasi terkini tepat di depan gedung Kejagung ini teman-teman atau rekan-rekan media masih bersiaga atau masih menunggu informasi lebih lanjut, karena dari pihak Kejagung sendiri hingga saat ini belum memberikan informasi lebih lanjut setelah melakukan pemeriksaan terhadap Nadiem. Memang informasinya dari Kejagung nantinya ini akan mengadakan preskon lebih lanjut informasinya terkait pemeriksaan hari ini dan sejauh apa penyidikan yang sudah dilakukan oleh pihak Kejagung sendiri. Tadi kalau informasi yang kami terima dari Nadiem ini tidak begitu banyak, tidak ada informasi lebih yang diberikan, hanya mengisyaratkan bahwa dirinya ini mengikuti proses pemeriksaan hari ini secara kooperatif. Begitu, Angel. Baik, terima kasih Hadisti atas laporan Anda dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Breaking News. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, ini kita saksikan statement dari Nadiem Makarim usai pemeriksaan di Kejagung. Gimana pemeriksaannya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya, dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih.